Selamat siang pemirsa. Insiden gagal take-off pesawat Super Airjet di Bandara Juanda Tarakan, Kalimantan Utara pekan lalu menjadi sorotan publik. Kejadian ini memunculkan kekhawatiran penumpang dan memicu pertanyaan tentang kondisi fasilitas bandara. Untuk menjawab keresahan tersebut, otoritas Bandara Juanda memberikan keterangan resmi terkait kronologi, penyebab hingga langkah penanganan yang dilakukan. Fahrudin Rahmat, Kepala Bidang Teknik dan Operasi Bandara Juanda, memaparkan bahkan insiden ini terjadi akibat kerusakan pada permukaan landasan pacu atau runway. Secara garis besar, penundaan penerbangan disebabkan oleh adanya bagian runway yang terkelupas ditambah dengan keberadaan foreign object damage atau benda asing di sekitar area yang rusak tersebut. Fahrudin juga menjelaskan bahwa saat masalah terdeteksi, tim operasional Bandara Juanda langsung bergerak cepat sambil melakukan koordinasi intens dengan kru pesawat Super Airjet, termasuk pilot yang memutuskan untuk mengembalikan pesawat ke apron. Langkah awal penanganan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Tim operasional bandara berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk otoritas penerbangan terkait untuk memastikan situasi terkendali. Ramai sekali. Dari semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fahrudin Rahmat. Setelah kondisi seperti itu, kita berkoordinasi, kemudian dikeluarkan notam tadi. Kami kan berkoordinasi dengan berbagai otoritas terkait, termasuk juga dengan Airnav Tarakan. Nah, Airnav Tarakan kemudian menyampaikan berita. Sebelum kejadian kerusakan parah tadi. Tidak, artinya kalau kerusakan itu saya sampaikan ulang, mungkin kerusakannya sebenarnya bukan kerusakan parah yang sampai hancur gitu ya, kerusakan permukaannya. Tapi seperti saya sampaikan tadi bahwa berkaitan dengan safety ini, apapun anomali atau ada kondisi-kondisi sekecil apapun yang harus kita eliminir atau kita pastikan tingkat keselamatan dan keamanannya. Jadi untuk di area tersebut memang termasuk keseluruhan kami awalnya sudah kita komunikasikan. Ke depan memang diperlukan untuk pelapisan lebih lanjut karena kondisi permukaannya sendiri juga sudah menunjukkan tanda, tapi artinya begini, kondisi itu masih dimungkinkan untuk diterbangin. Terkait insiden tersebut, jalur ditutup untuk sementara waktu di arah Bandara Juanda Tarakan di Jalan Aki Balak. Menurut Fahrudin Rahmat, penutupan sementara dilakukan karena kekhawatiran terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam insiden tersebut. Insiden ini menjadi pengingat akan pentingnya koordinasi dan respons cepat dalam menangani situasi darurat di bandara. Biasa start di sini, baru kemudian bergerak taksi ke sana, line up, kemudian persiapan untuk take off. Nah, ini posisinya kemarin kan memang posisi engine off, kemudian di towing atau didorong, ditarik gitu, sampai di lokasi titik yang dimana kita di-clear sesuai notam tadi panjang runway. Di situ baru kemudian pilot start engine, nyalakan engine. Nah, kondisi seperti itu kan biasanya kan engine akan di full power seperti itu ya. Kami khawatirkan untuk menjaga sesuai SOP kami, menjaga agar tidak terjadi kondisi yang di luar yang tidak kita inginkan. Misalkan karena jet blast tadi ada orang naik motor atau berdiri kemudian terpental dan kena pecahan serpihan batu dan lain sebagainya, kan tentu berbahaya. Otoritas Bandara Juanda menegaskan komitmennya untuk terus menjaga standarisasi keselamatan penerbangan. Kejadian ini juga menunjukkan pentingnya kerjasama antara otoritas bandara, maskapai, dan pihak terkait seperti Airnav dalam memastikan kelancaran operasional penerbangan. Dengan penanganan yang profesional dan sesuai prosedur, insiden ini berhasil diselesaikan tanpa menimbulkan dampak yang lebih serius. Bandara Juanda pun kembali beroperasi normal, memberikan rasa aman bagi penumpang dan maskapai yang beroperasi di area tersebut. Dari Kota Tarakan, Kenneth Helimarhab, Kaltara TV.